Oke. Pak Hendro izin Pak, bisa ceritakan nggak Pak kronologi singkat sampai Bapak dan satu keluarga ini tanda kutip terkena cikungunya Pak, dan langkah-langkah apa yang sudah Bapak lakukan? Oke, terima kasih. Sebelumnya saya menjelaskan bahwa di awal Januari beberapa warga dari sini ini melaporkan ya, menginformasikan kepada kami bahwa ada penyakit cikungunya. Jadi awalnya adalah gejalanya adalah demam. Demam itu disertai dengan panas tinggi yang sampai dengan 40 derajat Celcius itu sekitar 2 atau 3 hari. Kemudian kami lakukan tes lab di rumah sakit terdekat di daerah Cinere. Dari hasil tes lab tersebut kita lakukan tes seperti BB, kemudian tulang, flu tulang, dan hasilnya adalah negatif semua. Jadi setelah kembali dari dokter kita diberi beberapa obat seperti obat demam, kemudian obat antivirus, dan obat untuk menurunkan panasnya. Tapi setelah 3 hari panas sudah turun. Setelah itu timbul gejala ada seperti perasaan sakit di bagian tulang gitu. Jadi bukan di lapisan kulitnya tapi di bagian tulangnya. Dan itu terjadi di awal Januari sampai dengan akhir Februari Februari ini. Itu, Pak, bicara untuk keluarga Bapak ya, ada berapa jumlah keluarga yang terkena Pak? Di saya semua keluarga, tapi kemungkinan berbeda kadar sakitnya. Jadi kalau anak saya itu sampai dengan Februari awal ini masih belum sempurna berjalannya. Tapi kalau seperti anak saya, istri saya, dan anak yang kedua, ketiga itu sudah pulih gitu, lebih dahulu. Ada berapa orang Pak? Total keluarga Bapak? Totalnya 6. Oke. Untuk informasi ada berapa orang Pak? Berapa kepala keluarga di sekitar sini Pak? Kemungkinan lebih dari 10 orang ya. Kepala keluarganya yang saya tahu sebesar 5. Beberapa 5 kepala keluarga. Pak, terkait ini ya, peristiwa ini ya, maksudnya apa sudah langkah-langkah dari pihak terkait Pak? Ini apa dari pihak puskesmas atau dinkes mengunjungi wilayah atau gimana? Ya, jadi sudah dilakukan tindakan preventif, yaitu berupa penyemprotan seperti demam berdarah, fogging itu. Jadi keluarga saya itu berjumlah 6 orang. Jadi setiap keluarga itu memiliki gejala yang berbeda-beda. Seperti saya ini ada gejala di sebelah kaki ya, kaki bagian luar. Kemudian anak yang pertama saya itu di bagian kaki, sampai sekarang juga di sebelah kaki ya, kaki bagian luar. Kemudian anak yang pertama saya itu di bagian kaki, sampai sekarang juga masih belum sembuh, jadi masih menggunakan tongkat. Kemudian anak kedua saya sudah sembuh, dia juga di lutut, sempat di lutut. Kemudian anak ketiga saya juga di lutut. Yang anak keempat itu sama dengan anak yang pertama di punggung kaki, seperti itu. Oke. Pak, bicara informasi ya, saya menekankan Pak, untuk total warga di lingkungan ini tuh ada berapa kakak Pak? Kemungkinan sekitar lebih dari 5 kakak. Ya. Itu secara silih berganti terpapar Pak? Iya, jadi terpaparnya bergantian. Jadi nggak langsung keseluruhannya. Nah, warga itu dapat informasi itu cikungunya setelah obrolan dari warga atau memang salah satu penderita menyampaikan? Iya, salah satu penderita sudah menyampaikan ke puskesmas, maka dilakukan tindakan pencegahan, jadi seperti fogging. Oh, seperti fogging. Nah Pak, kan di sini juga lagi ada pandemi ya Pak. Apakah sempat merasakan bahwa demam ini mengarah kepada infeksi corona? Sudah melakukan swab test atau seperti apa? Betul. Jadi pada saat demam tinggi, pertama kan saya bawa ke rumah sakit. Nah, sudah dilakukan antigen dan hasilnya negatif juga. Jadi kan bukan dari coronanya gitu. Baru di situ dari situ saya lakukan tindakan selanjutnya, yaitu tes lab. Oke, siap. Dan akhirnya hasilnya mengerucut ke Hasilnya negatif gitu. Dan untuk yang corona, terus BBB dan yang lainnya. makanya mengerucut ke cikungunya. Ya, betul. Oke Pak. Dan sekarang total keluarga Bapak sendiri yang masih menderita berapa orang Pak? Yang masih Saat dapat? ini masih tinggal 1 orang aja. Keluarga saya, anak saya yang pertama. Oke.